Kita mulai jam 2 menit lagi ya. Enggak. Ini izin perjalanan dan macetnya Jakarta. Saya terprediksi sambil di jalan nggak apa-apa. Tapi di Jakarta mah insya Allah di mana aja sinyal aman. Iya. Bangga. Daripada ditunda lebih baik. Mohon. Forecast dari jalan lebih bagus. Kalau jadi alumni Unpad semua ini. Iya kok ini Fakultas Pertanian, alumni Fakultas Pertanian. Angkatan berapa, Bun? Waduh, angkatannya teh dari yang 2000-an sampai dari mulai aki-aki sampai nah eta dimulai aki-aki dugi ka anu milenial ya teh. Aki-akina angkatan berapa? Jadi sih karena ya aki-akina. Oh, aki-akina. Ayah lebih tua enggak? Mungkin Kang dia 7 hiji, Kang Beni Joy 7 masih keneh ieu nya. 72. Nah, ya Kang Am. 74. Lebih sepuh Kang Am. 69. 69 Kang Am ya. Kang Sepuna Kang Am. Kang Maman Heruman sa. Oh iya. Kang Maman ayah? Ayah belum masih connecting. Profesor Maman? Oh. Ya. Mangga Kang Eri kita mulai ya Kang Eri. Kang Eri, kita izin mulai acaranya. Bentar, Kang Erinya belum ini. Siap ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita hari ini bisa silaturahim lagi. Alhamdulillah kita hari ini sehat walafiat untuk mengadakan kajian Ramadan keluarga alumni Fakultas Pertanian. Dan saya sangat bersyukur hari ini selalu kedatangan Akang Ece yang memang selalu hadir, yang tadi mungkin ditanyakan angkatan berapa, sudah angkatan yang dari muda sampai tua, sudah bukan tua, angkatan yang sudah lanjut, sudah hadir di hari ini. Hatur nuhun Akang Ece, yang tidak terhingga, terima kasih waktu yang luar biasa yang sudah diberikan kepada kami, kepada Koh Denis, hatur nuhun kok sudah menyempatkan. Iya. Jadi saya dengan Koh Denis itu beberapa kali ketemu di Masjid Al-Mutakin, mungkin dengan Bunda Umah kita, beliau juga sering memberikan kajian kepada teman-teman muda di Masjid Al-Mutakin. Baiklah, tidak berlama-lama, sebetulnya ingin sekali langsung mendengarkan kajian untuk sore ini. Tapi sebelumnya saya persilahkan untuk Kang Dim mewakili dari Akang Ece, alumni Fakultas Pertanian. Jadi di kami itu panggilannya Akang Ece kok. Jadi bukan Akang Teteh atau Bapak Ibu, jadi biar akrab, kami itu selalu bilangnya Akang Ece. Jadi walaupun ke yang muda, angkatan 2000, kami bilangnya Akang dan Ece juga gitu. Jadi semua muda di Fakultas Pertanian itu. Alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kebetulan kami kedatangan Kang Dim. Kang Dim itu angkatan 71. Sepertinya ada yang belum lahir di tahun 71 ini. Kang Dim sudah kuliah gitu ya. Kami minta dari Kang Dim untuk memberikan sambutan mewakili Akang Ece Fakultas Pertanian. Oh ya, di sini juga hadir Ketua Alumni Fakultas Pertanian Kang Arya, nama Kang Arya, tapi katanya Kang Dim aja yang naik kasih sambutan ya Kang Arya. Ya, sekaligus mungkin kita nanti lanjut berdoa Kang Dim untuk Akang Ece kita yang tidak bisa hadir ataupun yang sedang mengalami sakit di rumah atau di rumah sakit.
tanpa berlama-lama, mangga kami persilahkan Kang Ahmad Dimyati untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama, setelah bersyukur kepada Allah SWT dan menyampaikan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami keluarga alumni Fakultas Pertanian Unpad dari berbagai angkatan, dari yang mudanya sudah lebih lama dengan yang mudanya masih baru, bisa hadir di dalam forum ini. Alhamdulillah itu berkat izin Allah semata-mata. Dan selayaknya lah kami menyampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah merancang dan melaksanakan acara ini dengan sangat baik. Dan juga tentu khususnya kepada Ustadz Koh Denis yang bersedia meluangkan waktunya walaupun sedang dalam perjalanan, menyampaikan poin-poin yang mudah-mudahan nanti akan membuka ruang-ruang baru di dalam usaha kita, menambah pengetahuan, menambah pemahaman, menambah penghayatan mengenai beragama Islam secara kafah. Saya sempat baca profil Koh Denis secara singkat, namun belum sempat lihat video-video ceramahnya. Tapi dari profil yang saya baca, saya yakin Koh Denis memang punya latar belakang dan muatan ilmu pengetahuan agama yang memadai untuk dijadikan pembelajaran buat kita semua, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Melihat usianya yang baru 33 tahun, nggak salah ya, oh ya, saya yakin masa durasi untuk melaksanakan kiprah berdakwah ini masih cukup panjang. Oleh karena itu mungkin nanti ke depan justru anak cucu kita juga menjadi khalayak dakwah dari Koh Denis. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan Koh Denis bisa melanjutkan secara istiqomah budaya-budaya, ya Pak, kiprah-kiprah dakwah ini, dan tentu selain menyebarluaskan ilmu kepada khalayak, juga beliau sendiri tentunya tidak tinggal diam, memperdalam lebih lanjut, sehingga yang disebarkannya kepada khalayak pun akan lebih banyak pula. Saya ingin sekali, mohon maaf, minta waktu sedikit saja, Ceita, untuk mungkin memberi sedikit gambaran ke Ustadz Koh Denis, bahwa kelihatannya isu yang harus lebih mendapat perhatian di dalam dakwah kita ke depan itu adalah fungsi khalifah fil ard dan fungsi menciptakan, membawakan, meneruskan misi rahmatan lil alamin. Selain tentunya tugas utama manusia sebagai hamba Allah. Jadi 3 pilar itu, hamba Allah, khalifah fil ard, dan rahmatan lil alamin, kelihatannya perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari para da'i dan ustadz.
sehingga isu relasi sains dan Islam itu akan semakin mendapat perhatian ke depan. Karena sampai sekarang kelihatannya baru perhatian di tingkat elit yang ada, tapi itu pun belum menyebar secara merata di tingkat elit, apalagi di tingkat menengah dan bawah itu belum banyak terakomodasikan. Itu saja yang mungkin ingin saya mohonkan kepada Ustadz Denis ke depan. Ya kalau memulai pada hari ini pun akan sangat baik saya kira. Tapi kalau yang penting barangkali menjadi tugas para dai, para asatidz ke depan itu yang penting itu saya kira. Lebih lanjut tadi Ceita sudah menyebut doa untuk kita semua dalam mengisi Ramadan ini, dan juga doa khusus kepada saudara-saudara kita yang sedang tidak beruntung dalam kondisi kesehatannya, khususnya yang sudah kita ketahui itu Profesor Baihaqi yang akan menjalani operasi, kemudian Kang Erik yang juga masuk kembali ke rumah sakit, mungkin masih ada lagi yang lain-lain. Nah, kita doakan saja supaya kita semua diberikan kesehatan, berikan kekuatan untuk melanjutkan ibadah Ramadan ini dan juga melanjutkan kehidupan setelah Ramadan dan untuk tahun-tahun selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Ustadz Koh atas kehadirannya dan kesediaannya memberikan tausiah kepada kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan warhamna fi Ramadan waghfir lana bi barakati Ramadan wa nawwir qulubana bis siyami wal qiyamil laili wa tilawatil Qur'an fi Ramadan wa zayyin akhlaqana bis siyami wal qiyamil laili wa tilawatil Qur'an fi Ramadan wasrah sudurana wa hassil maqasidana wadkhilna al-jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alullaha al-azim rabbal arshil azim an yashfi'a syekhana Profesor Baihaqi wa an yashfi'a ahlana wa auladana wa akhwanina wa akhwatina wa birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Kang Dim yang sudah memberikan sambutan mewakili alumni Fakultas Pertanian Unpad dan juga memimpin doa, semoga apa yang kita doakan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Kang Dim ini Kang Denis, beliau ini pemimpin atau ini kita di kajian reintegrasi sains dan Islam ya Kang ya.
luar biasa. Kajian-kajiannya luar biasa itu. Ya, saya bacanya itu 10% mengerti, 90% tuh saya liur, Kang. Tapi insya Allah saya belajar terus. Baiklah, tidak berlama-lama sekarang kita mari simak dari apa yang akan disampaikan Ko Denis. Kami berusaha menyampaikan materinya adalah materi kita untuk hari ini adalah ikhtiar untuk membentuk pribadi terbaik di mata Allah. Itu saja. Mangga Ko Denis, waktunya kami persilahkan. Baik, bismillah, suaranya terdengar jelas ya Bunda. Akang Cece. Udah bagus. Clear Kang, clear Kang. Apa Kang Denis sekarang dipanggilnya di sini? Clear Kang. Oh, iya. Enggak. Kang Kokoh jadi campur. Alhamdulillah. Kita buka dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang memperkenalkan kita, mengumpulkan kita meskipun via online, tapi semoga tidak mengurangi khidmat kita, karena segalanya akan jadi baik kalau pakai kacamata iman. Kapan itu semua dibaikan, harus membuat kita tambah dekat kepada Allah. Makanya ngaji yang sukses itu juga bukan ngaji yang seberes ngaji langsung hafal semua ayat dan hadis yang dibaca di dalamnya, tapi ngaji yang selepas pertemuan ini langsung tambah dekat Allah, insyaallah. Dan salat besar selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ini kepada alumni Fakultas Pertanian Unpad, keluarga alumni ya KFP. Semoga semuanya selalu dalam rahmat dan ridha Allah. Akang Cicil semuanya, terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Salam takzim saya untuk semua para alim ulama, para asatidz, kiai. Semoga selalu Allah sehatkan. Dan ya mungkin kalau dari usia, kalau tadi ada yang baru masuknya tahun 71, saya baru lahirnya 20 tahun kemudian, tahun 91. Dan berarti usianya 31 berarti sekarang. Ya, mohon doanya. Kalau ketemu yang lebih sepuh berarti pasti pahalanya lebih banyak, ini akan kecil semua. Kalau ketemu yang lebih muda pasti dosanya lebih sedikit dari saya. Baik, insya Allah tadi ada pesanan ya untuk membahas bagaimana tentang peran manusia, mobil khusus sebagai khalifah fil ard dan juga rahmatan lil alamin. Alhamdulillahnya Islam itu punya begitu banyak ikhtiar untuk membentuk pribadi terbaik di mata Allah. Ya, maka tinggal dipelajari bagaimana tokoh-tokoh hebat di dalam Islam mendapatkan Islam. Masih aman suaranya, soundnya? Clear. Ya, clear ya, baik insya Allah. Maka ketika tadi menyebut ikhtiar terbaik sebagai pribadi di mata Allah, saya ingin menarik dulu bagaimana cara orang-orang hebat di zaman terdahulu, terlebih ketika mereka sebagai orang yang diamanahi sebagai pemimpin, bagaimana cara mereka memimpin sehingga kepemimpinan mereka secara kasat mata ya sudah terlihat dengan jelas bahwa mereka jauh lebih sukses daripada pemimpin yang ada di zaman sekarang. Ya, maka kita mari mengambil contoh, atau kalau di dalam ilmu parenting ya, ada dua pilar dalam pendidikan di dalam Islam, nggak cuma parenting sebetulnya, tapi juga ketika orang tua ngedidik anak,
tapi juga ketika seorang guru mendidik muridnya, ya. Pilar pendidikan itu di dalam Islam yang kami ketahui disimpulkan cuma ada dua. Yang satu adalah doa, yang satu adalah keteladanan. Satu doa, dua keteladanan. Bicara tentang doa dan keteladanan, gimana kita bahasnya? Yang pertama bicara doa, bahwa kita ambil contoh misalkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau murid-muridnya, anak-anak didiknya itu jadi orang semua, jadi hebat semua, jadi sukses semua. Karena emang salah satunya yang beliau lakukan adalah dengan mendoakan, wabil khusus di sepertiga malam, bangun tahajud. Ya. Maka kadang pertanyaan yang pertama timbul, kok kenapa tahajud? Emangnya kalau misalkan nggak tahajud seumur hidup kan nggak dosa? Betul, tidak dosa. Ya. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, ini akan menjelaskan apa bedanya. Saya pengen tanya dulu, apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi itu kan dapat wahyu dari Allah ya, tapi tidak diperintahkan menyampaikan kepada umat. Kalau Rasul dapat wahyu dari Allah, lalu diperintahkan menyampaikan kepada umat. Maka pertanyaan selanjutnya, ketika Rasul diturunkan, ketika Muhammad SAW mendapat wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang kelima. Ya. Itu apakah beliau Muhammad SAW diangkat jadi nabi atau rasul? Ternyata nabi. Ya. Kenapa? Karena di 5 ayat tersebut belum ada perintah untuk berdakwah. Berarti belum diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Kapan diperintahkan menyampaikan kepada umat? Adalah ketika nanti turun surat, kalau urutan mushaf ya, surat ke-74, surat Al-Muddatsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tastakthir wa li rabbika fasbir. Itu ayat. Di ayat yang keduanya, kum, bangkit, berdiri kamu, lalu fa'anzir, berikan peringatan. Udah disuruh nyampein tuh ke orang-orang. Ya. Kum, fa'anzir. Itu dia. Ya. Selanjutnya, tapi ternyata sebelum surat itu turun, ada turun satu surat sebelumnya, yaitu surat Al-Muzammil. Kalau urutan mushaf itu surat ke-73. Ya. Turun perintahnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Sama ayat keduanya diperintah bangun, kum, bangkit. Dari apa? Min laila illa qalila, disuruh bangun di malam hari. Itu adalah perintah untuk bertahajud, ya. Karena tidak mungkin untuk berdiam diri menjaga pos ronda ya, zaman itu belum ada. Ya, suruh bangun tahajud. Nah, kenapa bangun tahajud? Karena salah satu hikmahnya adalah Masya Allah, ketika bicara di sini dulu ya, bentar ya. Ketika bicara tentang perintah untuk berdakwah, ternyata jauh bahkan sebelum ini, peristiwanya sebelum Isra Mi'raj ya, sebelum perintah untuk sholat yang 5 waktu, ternyata Nabi itu diperintahkan untuk sholat tahajud dulu sebelum berdakwah. Karena itu jadi bekal banget. Apalagi kalau kita tahu Nabi pertama kali diperintahkan berdakwah itu yang percaya cuma 4 orang. Istrinya, temannya yang seumuran, dan juga ada 2 orang anak kecil. PR-nya menyampaikan tauhid ke seluruh dunia. Tempat menyampaikannya seburuk-buruk tempat. Perbudakan ada, lahir bayi perempuan dikubur hidup-hidup, ya. Sampai surat 81 itu At-Takwir, surat ke-9, surat ke-81 At-Takwir ayat ke-9, bi ayyidam biqutilat. Atas dosa apa diri ini dibunuh? Ternyata kan pas kita baca tafsirannya, saya baca tafsirannya di kitab Al-Azhar, tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Di situ disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas, karena dulu kalau ada ibu melahirkan sama suaminya disuruh ngelahirin depan rumah. Karena kalau keluarnya bayi perempuan langsung ada lubang di situ yang langsung dikubur hidup-hidup itu bayi perempuan. Ya, sampai seperti itu. Di tempat
Afwan ketendang, ini langsung masuk lagi. Masih lancar, aman suara? Bagus kok. Baik, izin kita lanjutkan ya. Ya, tadi ya, di Rasul pertama kali berdakwah, tempatnya ngaco itu, sehancur itu. Ya, tapi perintahnya ngajarin tauhid ke satu dunia. Sama aja kayak beliau diperintahkan menyampaikan bahwa, kalian semua, salah kalian semua, yang benar tuh cuman Allah. Maka jelas pasti dimusuhin oleh semuanya. Masya Allah. Ya. Tapi untuk menghadapi misi yang seberat itu, Rasul disuruh ngapain? Disuruh tahajud. Ya. Karena memang ketika bicara untuk menjadi orang hebat, orang baik, orang pemimpin yang baik, apalagi tadi bicara khalifah fil ard, Masya Allah, salah satu caranya adalah ternyata Rasul diperintahkan menyampaikan tahajud dulu dengan kekuatan doa. Karena memang dengan doa itu ibarat bentar ya Pak. Ada gangguan? Baik, bismillah. Ya. Ternyata diperintahkannya tadi sekali lagi untuk mendirikan salat tahajud dulu. Dulu salah seorang guru kami, kayak Haji Arifin Ilham, bismillah, afwan ya, keluar lagi. Atau keputus masuk lagi. Aman, masih bisa kita lanjut. Iya. Ya, baik, izin bismillah, Masya Allah. Ya, tadi kita sedang bicara nasihat dulu dari kiainya kami, Kiai Haji Arifin Ilham dulu yang di Al-Zikra, sentul ya. Beliau pernah menyebutkan, orang yang kalau rutin tahajudnya itu, Allah berikan yang namanya haibah jaladiyah. Apa itu haibah jaladiyah? Seperti kewibawaan, aura, atau karisma yang datang dari keagungan Allah. Sehingga kalau misalkan ada dua orang berbicara hal yang plek persis sama, yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud, itu efeknya ke orang itu berbeda. Meskipun yang dibicarakan plek sama. Kok aku lebih pengen ngedenger si orang yang itu ya? Kok aku lebih pengen mendengar nasihatnya orang itu ya? Padahal nasihatnya persis sama. Saya pernah dengar nasihat itu dari orang lain, tapi aku tidak tergerak. Ya. Maka itu salah satu kekuatannya. Ya. Maka itulah dia. Imam Syafi'i bangun tahajud, jelas tahajudnya bukan cuma sesekali, bukan cuma pas lagi mabit Ramadan aja, tapi juga pasti sering banget. Tapi beliau tidak mendoakan dirinya sendiri, lebih banyak mendoakan orang lain. Masya Allah. Terutama murid-muridnya. Itu kekuatan yang pertama, doa. Yang selanjutnya adalah, ternyata yang keduanya adalah keteladanan. Ketika di dalam bahasa Arab yang kami ketahui, di situ bahasa Arab menggunakan kata imam. Contoh Quran surat 25 Al-Furqan ayat ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di situ disebutkan ada doa yang sebetulnya itu untuk keluarga ya. Lalu minta pasangan dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata untuk apa? Lil muttaqina imama. Di situ imamnya, pemimpin bagi orang yang bertakwa, benar bisa diartikan sebagai imam. Tapi ternyata imam di situ, kalau di dalam kategori bahasa Arab saya dulu disebutkan bahwa imam itu artinya memang pemimpin, tapi dia satu dasar kata dengan kata pola. Pola itu kayak contoh kalau kita ngejahit ya, kalau kita disuruh ngejahitnya bingung, ke atas 30 cm, kiri 30 cm, bingung seperti itu ya.
Tapi kalau misalnya ada polanya, sudah ada garisnya, kita tinggal gunting yang ngikutin, jahit yang ngikutin, ya. Nah, itu sudah ada polanya. Yaitu di dalam Islam. Dan memang ternyata cara Nabi mendidik itu tidak atau bukan dengan cara asal nyuruh doang, tapi juga dengan ada pola, ada memberikan contoh, memberikan teladan. Ya. Sehingga padahal bahkan kalau kita bicara misalkan kayak cara Nabi mendidik, apakah Nabi dalam mendidik sahabat itu pernah sampai memukul? Biasanya orang menjawab tidak katanya. Tapi ternyata ada riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa Nabi pernah mencewer sahabatnya. Dan ada mungkin riwayat yang juga terkenal juga, ada ketika Nabi menjelang wafat, itu ada Nabi kan bertanya kan, siapa di antara kalian yang pernah aku zolimi, silakan balas aku detik ini juga. Saat ini juga. Ada yang angkat tangan kan, aku dulu pernah kepukul perutnya oleh engkau, wahai Rasul. Kalau di situ tidak disebutkan sengaja atau tidak sengajanya. Maka kata Nabi, silakan, dia udah balas aku sekarang. Terus yang kepukulnya dia malah berkata, aku waktu dipukul dulu, kepukul, aku nggak pakai baju. Maka Nabi pun melepaskan pakaiannya. Ya. Kelihatan perutnya terganjal dengan batu karena saking biasa menahan lapar. Ya. Sahabat yang lain udah geram, tapi ternyata yang tadi menuntut balas itu hanya ingin memeluk Nabi, dan ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Karena aku mendengar yang bersentuhan kulit denganmu diharamkan api neraka baginya. Ya. Ternyata tujuannya hanya untuk itu. Maksudnya tapi apa? Nabi pernah menghukum secara fisik kepada sahabat, tapi nggak pernah ada sekalipun sahabat yang dendam, yang marah, yang benci. Kenapa? Karena memang beliau udah benar-benar jadi teladan, dicintai, dikagumi. Karena permasalahannya ketika jadi pemimpin, jadi orang hebat, jadi entah guru, entah orang tua mendidik anak, kadang yang kurang kita cuma soleh sendiri. Udah beneran soleh, tapi cuma soleh sendiri. Lupa untuk ayo punya sesuatu yang membuat diri kita itu layak untuk diteladani, layak untuk dikagumi. Ya. Karena kalau misalkan tidak, maka nanti ini ya repot ya. Sehingga ini juga jadi pertimbangan. Kalau kayak contoh di Quran surat keempat An-Nisa di ayat ke-34-nya. Di situ kan bercerita kalau misalkan kita dikhawatirkan ada seorang istri yang berperilaku nuzius, ya, maka kan cara menyikapinya ada 3. Yang pertama, 1, diberikan mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Kalau nasihat nggak baik, kalau nasihat yang baik sudah nggak mempan, maka cara yang kedua adalah dengan cara meninggalkan dari tempat tidurnya, bisa ranjang. Yang ketiga adalah apa ternyata boleh dipukul. Tapi ingat ya, pukulnya juga ada aturannya, bukan pukul yang bisa bikin geger otak, patah tulang, yang kayak terluka berdarah-darah, dan tidak boleh di wajah juga. Ya, Masya Allah. Dan itu ada aturannya. Dan ketika bicara tentang nasihat tentang itu, tapi kita tahu Nabi tidak pernah kalau kepada anak dan istrinya tidak pernah sampai memukul. Bahkan Nabi sendiri pernah berkata kan, kalau ternyata aku mendapati putriku sendiri Fatimah Zahra yang mencuri, maka aku sendiri akan memotong tangan putriku itu sendiri, putri kesayanganku. Ya, menunjukkan bahwa memang benar-benar akan benar-benar tegas kalau sampai harus ada tindakan fisik. Ya. Tapi kita tahu Nabi tidak pernah melakukan itu semua. Kenapa? Karena salah satunya adalah Nabi baru sampai nasihat yang baik saja itu sudah mempan, sudah kena ke orang-orang, sudah mampu membuat orang berubah. Karena emang kalau kita pikir, kenapa ya kadang orang tua, anak itu susah nurut sama orang tua, atau kadang istri susah nurut sama suaminya. Karena memang salah satu alasannya kalau memang pengen jujur adalah karena orang-orang terdalam itu, orang-orang terdekat itu tahu modalnya kita. Tahu aslinya seperti apa gitu maksudnya. Karena bisa jadi dia di luar dikagumi sebagai pemimpin, direktur, bos, disegani, didengar fatwanya dan yang lain-lain gitu ya. Tapi ternyata yang di rumah ngelihat tahu bahwa bangun subuh aja misalkan 7:30 gitu. Maka sulit bagi mereka untuk taat ya, karena beda di luar sama di dalam gitu ya. Atau misalkan anak gitu ya, sulit nurut sama orang tua. Ya. Tapi saya nyuruh anak saya sholat kok, tapi ketika misalkan waktunya sholat, orang tuanya mukanya cemberut gitu ya. Giliran waktunya sinetron dimulai misalkan wajahnya senyum sumringah ya. Maka dari situ ngelihatnya juga beda ya. Atau enggak kadang beres sholat anaknya dimarah-marahin ya, padahal ada orang tuanya, teman-temannya punya orang tua. Nah ini orang tua temennya ini walaupun nggak pernah sholat tapi di lisannya selalu baik, selalu santun. Dia mikir apa Islamnya, apa sholatnya yang bikin mama saya jadi galak ya. Jadi
umpan. Ya. Sehingga kadang belum jadi teladan itu, belum dikaguminya itu yang menjadi masalah. Ya. Karena kalau kita pengen jujur, misalkan anak kita lagi pada main handphone, diambil sama orang tuanya, ngadat, ngamuk. Ya. Tapi kalau misalkan si anak tersebut ngefans sama artis Korea lah misal gitu ya, terus pas dia lagi asik main handphone, artis Koreanya datang dari Korea, sengaja datang ke Bandung misal, untuk ngambil handphone si anak. Ngambek nggak itu anak diambil sama idolanya? Enggak, karena yang ngambil idolanya. Ya. Maka ini dia ayu, terus benar-benar juga ayu, nggak cuma soleh sendiri tapi jadi idola. Kadang kalau sama sekolahan suka kerjasama, Pak. Kalau ada nanti bilang ke wali kelasnya masuk ke dalam kelas, disuruh bagikan kertas aja masing-masing kepada setiap anak. Kasih waktu 5 menit, nah silakan tuliskan keutamaan, kemuliaan, kebaikan dari orang tua kalian. Ya. Maka pada nulis tuh banyak, ada yang nulis, ada yang ini, ya. Tapi kalau misalnya dilihat lagi sekali lagi, begitu akhirnya diperintahkan seperti itu, kadang nggak cuma 5 menit. Baik, bismillah, Afwan, ketendang lagi. Udah masih bisa kita lanjut ya. Masih aman, terdengar suara jelas suaranya? Jelas. Baik, izin dilanjutkan ya. Iya, kemarin ini kadang kerjasama kalau lagi ngisi kajian parenting di sekolah-sekolah, minta kepada guru-gurunya, yuk disebarin ya kertas kepada anak-anak, nanti mereka ngelihat, ditanya pertanyaan seperti tadi. Kasih waktu 5 menit, silakan tuliskan kelebihan, kebaikan, keutamaan orang tua kalian. Apa yang terjadi? Sampai setengah jam itu juga anak-anak masih mikir. Kertasnya kosong, bingung, apa bagusnya, apa lebihnya. Bingung dia. Ya. Dan ada sih, sedikit, tidak banyak, anak-anak yang bahkan sampai minta kertas lagi lebih banyak karena belum selesai menuliskan kebaikan orang tuanya. Dan ketika lihat kualitas si anak dan orang tuanya, oh ternyata memang beda. Ya, memang beda. Sehingga kadang boleh tuh untuk kepada guru-guru, silakan nanti Pak Guru kalau pas bagi raport dibagiin kepada orang tua murid, dikumpulin gitu ya. Kami kemarin survei loh, nanya loh anak-anak kalian itu apa sih yang diambil kebaikannya dari orang tua. Nih kalian nih para orang tua bagaimana nih di hadapan anak begitu ya. Begitu dikasih lihat kepada orang tuanya, loh kok kosong? Ya itulah Anda tidak meninggalkan kesan apapun sama sekali di hati anak-anak. Nah, kadang tapi nggak semua gurunya berani ngomong kayak gitu ya. Insyaallah. Emang itu penting banget, udah pakai doa, pakai keteladanan, sisanya nanti soalnya bicara teknis. Apakah dia harus di usia berapa, cara komunikasinya gimana, dan yang lain-lain. Ya, tapi memang kalau udah pakai doanya dapat, keteladanannya dapat, kita layak dikagumi, bismillah. Tapi gimana kok untuk supaya layak dikagumi? Ya sibuk aja berkarya. Gak ada waktu kok untuk berkarya, bohong. Karena pernah baca survei, itu dikasih lihat, diinfokan, bahwa dalam sehari itu manusia menyentuh handphonenya, melihat layar handphonenya, itu sekitar rata-rata 313 kali dalam sehari. 313. Walaupun itu cuma 2 detik pas lagi turun dari motor, ngecek ada handphone, ada WA nggak ada. Gitu ada juga ternyata cuma dari grup doang gitu ya. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau di total sehari 13 kali, dan jika dirata-ratakan dalam sehari itu bisa mencapai 5 jam katanya. Ada yang lebih dan juga ada yang kurang, tapi rata-rata 5 jam. Yuk, misalkan kita ambil waktu yang 5 jam itu untuk misalkan ya mulai baca buku, dengar kajian, meskipun di handphone juga ya. Karena kebanyakan memang akhirnya yang dilihat adalah killing time. Antara misalkan main game atau misalkan scroll video lucu di TikTok atau di Instagram. Yang didapat cuma misalkan lucu, udah scroll lagi. Ketemu lagi yang lain, lucu, misalkan udah gitu. Akhirnya apa? Yang didapat tambah takwa tidak, tambah ilmu tidak, tahu-tahu habis waktu beberapa jam. Udah aja berlalu. Seperti itu.
ya, maka sulit untuk akhirnya nanti punya sesuatu yang tadi untuk bisa dikagumi. Karena padahal kalau itu yang udah dua-duanya didapat, maka bismillah insya Allah. Ya. Terus ketika akhirnya bicara tentang bagaimana cara untuk menjadi rahmatan lil alamin, khalifah, berdakwah, jadi kebaikan bagi orang. Kadang bertanya, apa sih kok syaratnya orang bisa untuk mulai jadi kebaikan bagi orang, berdakwah, dan yang lain-lain. Sebagai pemimpin, syaratnya di dalam Islam apa? Apakah harus hafal berapa juz dulu, ataukah harus hafal berapa ribu hadis dulu? Enggak, ternyata. Jadi diriwayatkan dari Umar bin Khattab, kita ambil cara beliau memimpin, Masya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika waktu itu sedang menjadi pemimpin tertinggi, Amirul Mukminin, beliau ingin mengangkat seorang calon gubernur. Maka diundanglah calon gubernur itu untuk datang ke kediamannya. Lalu singkat cerita, dia udah nyampe di kediaman Umar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an waktu itu. Maka Umarnya waktu itu lagi main sama cucunya. Nah, segagah-gagahnya orang, sewibawa-wibawanya orang lagi main sama cucunya, lama anak kecil pasti kan ciluk, gitu ya, lucu-lucuan. Maka ngelihat itu, si calon gubernur yang mau diangkat bahasa kitanya mah ilfil gitu. Banyak kieu Umar gitu ya. Yang cenah jurik ke sieun takut nggak berani ketemu, walaupun nggak pakai bahasa Sunda ya, ini misal aja gitu ya. Penyampaiannya seperti itu. Maka ngelihat ekspresi seperti itu, sama Umar dipanggil, "Hei kamu, kenapa wajahnya seperti itu?" Ya dicarekannya. "Kenapa muka kamu seperti itu?" Ya. "Apa kamu di rumah nggak punya anak cucu?" gitu. Dijawab, "Punya wahai Amirul Mukminin." "Terus kamu seumur hidup nggak pernah main seperti itu, seperti dengan cucuku tadi? Nggak pernah kamu main dengan anak cucumu seperti itu?" Maka dijawab, "Tidak pernah, wahai Amirul Mukminin." Apa kata Umar di saat itu? "Maka pulanglah, engkau tidak jadi kuangkat menjadi gubernur." Ditanya, "Kenapa wahai Umar? Kenapa wahai Amirul Mukminin? Apa salah saya?" Maka dijawab, "Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan berkasih sayang menyayangi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Insyaallah pakai cinta ya, pakai kasih sayang. Benar, ilmu itu penting gitu ya. Tapi kita berkali-kali ngelihat ada orang nasihatin pakai ilmu, nggak pakai kasih sayang, nggak kena. Gitu. Sedangkan makanya kenapa orang kalau lagi curhat, duaan, ibu-ibu sama ibu-ibu di kamar gitu berdua ya, bisa masuk nasihatnya karena satu, dan nggak ada kamera, nggak ada netizen, nggak ada yang menonton, nggak ada follower, subscriber, cuman murni ini orang yang kusayangi, sahabatku sedang terluka, sedang sakit, dan aku ingin dia dapat kebaikan. Jadi pakai hati ngomongnya, tidak ada mencari untuk membuat dirinya dikagumi, dicak kagum orang lain, tidak ada sama sekali. Ya hati. Atau misalkan pernah kejadian kayak waktu itu di lampu merah lagi di Surabaya, lagi yang diem di lampu apa-apa. Lalu motornya ini kesenggol sama motor di belakang. Ada yang kesenggol pun cuma spakbornya, bukan kepalanya, bukan badannya gitu ya. Tapi si bapak yang kesenggol ini langsung balik badan, ngegebrak motor yang belakang. "Heh, sabar dong, innallaha masobirin tahu." Terus itu dalilnya. Pakai dalil Al-Baqarah 153 itu. Tapi nggak kena ya. Karena nggak ada kasih sayang di situ. Ya, akhirnya harusnya malah berubah jadi sabar dengan ayat yang seindah itu, tapi malah jadi berantem. Gara-gara kayak gitu. Misalkan ada orang salah gitu, beneran salah, tapi tidak. Kalau Allah mau kan bisa langsung menghukum orang yang salah. Tapi kalau misalnya ada orang dosa, terus dia nggak langsung mati detik itu juga, sederhana. Berarti Allah masih kasih dia kesempatan. Tinggal kita nih yang ngelihat itu, yuk jadikan itu ladang dakwah. Jangan malah misalkan nyampein, pakai ayat Al-Quran juga benar bahwa. Tapi cara nyampeinnya nggak ada kasih sayang. Misalkan punten ya, misalkan cara nyampeinnya, "Hei, wahai ahli neraka," enak seenaknya ngomong gitu ya. "Kamu ngelanggar ayat ini loh. Nih, di surat Al-Isra misalkan ayat 32, wala taqrabuz zina, kamu jangan berzina. Kamu lagi berzina ini selamat dibakar ya nanti ya di neraka ya." Misalkan kayak gitu. Maka boro-boro didengarnya enak. Yang ada malah bukannya pengen berubah jadi baik atau malah pengen nonjok justru ngeliat. Ya. Karena memang tidak ada kasih sayang. Maka yuk penting ilmu betul. Tapi ketika bicara dalam interaksi, dalam dakwah, menjadi pemimpin, benar pakai hati kasih sayang. Ada waktu itu ada yang cerita orang yang kerja di coffee shop di toko kopi. Dia cerita bahwa dia sebetulnya udah pernah kerja di beberapa tempat dan banyak kerjaan sebelumnya itu gajinya jauh lebih tinggi daripada yang
kerjaan dia yang sekarang. Tapi dia cerita, aku senang banget, betah banget, bahagia banget di kerjaan yang sekarang. Meskipun gajinya lebih kecil. Kenapa? Katanya bosnya dia. Emang kenapa bosnya? Kalau di tempat kerja yang dulu, bosnya itu selalu bertanya, udah untung berapa hari ini? Kalau ternyata tidak mencapai target, kalau nyampe target sih lu gak nawarin ya? Lu bisa gak sih kerjanya? Bener gak sih lu kerjanya? Setiap hari hanya masalah angka, duit, target, dan lain-lain. Kalau di tempat kerja yang sekarang, meskipun gajinya lebih kecil, tapi setiap kali ketemu bosnya, gimana keluarga? Kemarin katanya anak lu sakit ya? Gimana? Udah diajak ke dokter belum? Ini nih gue bawa madu nih buat anak lu nih. Ini kemarin anak gue sakit juga minum ini sembuh loh. Bagi-bagi ya, ini silakan ya cobain ya. Gimana kalau misalnya harus pulang duluan nganterin anak? Gak apa-apa, pulang aja keluar. Jadi lebih dianggap seperti manusia gitu. Rasa benar-benar ada disayangi, dikasih sayang bahwa gimana Pak tapi belum nyampe, sampai mereka dianya sendiri yang gak enak. Kalau belum mencapai target dan lain-lain. Ya nggak apa-apa lah, rezeki bisa diatur udah. Yang penting lu sehat, keluarga, istri, sebuah titip salam sampai itu benar Masya Allah dianggap seperti manusia. Dan kadang naudzubillah bisa jadi yang ngelakuin itu justru adalah saudara-saudara kita yang masih belum muslim. Yang padahal Islamnya katanya jadi rahmat bagi seluruh alam. Tapi ketika kitanya tidak menjadi rahmat bagi seluruh alam, cara nyampeinnya kayak gitu, maka itu bisa tidak jadi kebaikan sama sekali. Ya. Benar-benar pakai kasih sayang. Dan begitu banyak bicara tentang teladan tentang itu ya. Dulu ada yang kisah lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga, Masya Allah. Di situ pernah suatu ketika Umar itu sama lagi jadi pemimpin tertinggi lalu didatangi oleh salah seorang gubernurnya. Ya. Gubernurnya datang ya bawa oleh-oleh yaitu sekotak kue. Ketika dikasih kuenya, dicicipi oleh Umar, baru satu gigit kerasa, ya Allah ini kue enak banget, ini nikmat banget. Sampai akhirnya ditanya kepada si yang bawa kuenya. Ini, kue seenak ini di tempat kamu itu bisa dimakan gak oleh semua orang, termasuk yang paling gak punya duit sekali. Maka dijawab, enggak sih, ini kue mahal, tidak semua orang sanggup beli, ini kue untuk menengah ke atas, disebutnya seperti itu. Ya, maka apa kata Umar waktu itu? Di mana unta kamu? Dibungkusin lagi, ditaruh lagi di untanya, disuruh dibawa pulang. Maka kan nanya kan, loh kenapa wahai Amirul Mukminin? Ya ini kan cuma kue. Gitu. Maka dijawab lagi oleh Umar ketika itu, ketahuilah saudaraku, kalau kita memimpin sebagai pemimpin, ya, jika negeri kita kelaparan, seharusnya kitalah yang paling pertama kali lapar. Namun jika akhirnya negeri kita makmur, sejahtera, maka ketahuilah seharusnya kitalah yang paling terakhir kenyang. Kan nggak ada ceritanya misalkan mimpi, tapi rakyatnya kelaparan, dianya tambah buncit, perutnya tambah gede, tambah besar itu, Insya Allah. Di riwayat yang lain bahkan dulu disebutkan Madinah itu sempat paceklik ya. Seluruh panennya gagal, dan akhirnya di saat itu Umar punya bisnis dan bisnisnya masih lancar, masih berkesinambungan, masih jadi kebaikan, masih punya penghasilan. Tapi karena lagi paceklik dan dia tidak ingin mengkhianati atau masyarakatnya kelaparan dia baik sendiri, toh akan disedekahin semua juga masih tetap belum cukup untuk mengenyangkan semua perut. Jadi beliau pernah sampai berbulan-bulan itu hanya minum minyak zaitun saja sampai badannya diriwayatkan menguning. Padahal uangnya halal bagi dia, bisnis dia lancar, halal bagi dia, tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena ya tadi benar-benar nggak mau. Kalau aku jadi pemimpin, silakan rakyatku dulu semuanya. Ya, ini Masya Allah nggak mungkin dilakukan bukan cinta. Ya, benar-benar kasih sayang biasa. Itulah rahmatil alamin. Itu kalau memang yang boleh berdakwah itu hanya yang sudah suci dan bersalah, maka berapa cuma Nabi dong. Kita diperintah menyampaikan kesayangan bagi alam. Walaupun diperintahnya bukan mengubah manusia. Karena kalau memang manusia, nggak bisa mengubah manusia. Karena kalau manusia memang diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa mengubah manusia lainnya secara pasti, maka seharusnya satu dunia sudah soleh seluruhnya berkat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi enggak tuh, paman beliau pun ternyata tidak kan. Nah sehingga dari situ Masya Allah, ya Allah, cara mereka memimpin, cara mereka berkasih sayang, itulah yang membuat mereka layak menjadi rahmat bagi seluruh alam dan juga menjadi khalifah fil ard, Masya Allah. Karena kalau itu kasih sayang sudah ada, bismillah, nggak akan ada dengan memandang dengan kacamata dengki, benci, ingin menzolimi,
tidak suka dengan nikmat orang lain, hasad, ingin mengambil nikmat orang lain, nggak ada. Kasih sayang, berkasih sayang, semuanya jadi kebaikan. Tidak akan ada dusta atau kezoliman, semuanya jadi kebaikan. Dan semuanya sama-sama ingin mengejar ridhonya Allah, bukan sekedar kenyang sendiri atau puas sendiri. Ya. Masya Allah ya. Itu juga salah satu ikhtiar kita untuk membentuk pribadi yang terbaik di mata Allah. Tapi Allah sudah menegaskan bahwa tentang kemuliaan ya ada 3 ayatnya ya. Quran surat ketiga Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ya. Pertama disebutkan Allah berikan kerajaan pada siapapun yang dikehendaki dan Allah cabut itu dari siapapun yang dikehendaki. Barulah kemuliaan dan kehinaan. Salah satu hikmahnya adalah kenapa kerajaan dan kemuliaan dipisahkan, karena memang punya kerajaan dan kekuasaan tidak membuat orang jadi mulia. Ya. Ini menunjukkan mulia itu datangnya dari Allah. Kalau Allah pengen muliakan, mulia. Meskipun dia tidak punya kerajaan dan lain-lain. Ya. Seperti itu. Karena lihat Firaun punya kerajaan, tapi apakah mulia? Tidak sama sekali. Terbukti sampai sekarang tidak ada orang tua satupun yang pernah saya tahu memberikan nama anaknya Firaun, itu nggak ada. Karena kalau ada serem juga. Bu, anaknya lucu namanya siapa? Fir'aun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada nama lain, Bu, Masya Allah. Ya. Nggak, meskipun hidup 400 tahunan, raja, kaya, berpuasa, tajir melintir, hidup tidak pernah sakit, tidak pernah demam, batuk pun seumur hidup nggak pernah. Mulia? Enggak, kita. Ya. Sehingga bahkan ada Nabi Ayub alaihissalam contohnya, padahal gelarnya Nabi, tapi pernah 18 tahun kena penyakit kulit sekujur tubuhnya. Dan waktu kena penyakit kulit, putra, anak-anak kandungnya 12 orang meninggal serentak, mati semuanya barengan. Ledang dan hewan ternaknya kena wabah, layu dan mati semuanya. Dia ya. Dan seperti itu pun beliau pengen minta sembuh masih malu, karena ngerasa nikmat dari Allah masih terlalu banyak bagi dirinya. Itulah ya orang-orang yang punya hati seperti itu, Masya Allah. Itu dia doa bagaimana cara mereka benar-benar menunjukkan cintanya, kasih sayangnya yang betapa luar biasanya. Yang selanjutnya tentang akhir yang jadi mulia, kita tahu Quran surat ke-49 Al-Hujurat ayat 13. Indallahi yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Seperti itu, ya. Sehingga nggak peduli mau suku bangsanya apa, dia mau orang bule, orang Chinese, mau siapapun, orang Arab atau bukan, selagi dia takwa sama Allah, mulia. Mau dia ceritanya ngakunya, oh saya keturunan bangsawan ini dan yang lain-lain, tapi ternyata tidak takwa sama Allah, nggak ada nilai di sisi Allah. Takwa yang terakhir Quran surat 58 Al-Mujadalah ayat 11, insyaallah kita tahu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, Allah memang memberikan ilmu derajat kepada orang yang memiliki ilmu. Setelah tadi punya kasih sayang, barulah yang terakhir adalah ilmu. Nah, memang ilmu itu ibarat mahkota yang tidak terlihat, membuat nasihatmu didengar dan ucapanmu ditaati. Bahkan ilmu itu ibarat seperti harta yang ringan dibawa dan tidak bisa untuk dicuri. Kalau kita punya emas 1 ton repot, takut dicuri juga, dan berat bawanya. Tapi nggak ada orang yang ulama, asatid, kiai gitu ya, jalannya kepalanya tengkleng gitu, berat sebelah gitu. Pak, kenapa kepalanya berat sebelah gitu? Iya, saya kebanyakan baca kitab, jadi kepalanya berat. Nggak ada. Ya. Makin kokoh dia, makin kuat. Ya. Karena ilmunya itu tadi. Ya, maka Masya Allah. Ya, ilmu orang bilang masalah paling berat di kemanusiaan sekarang ini adalah kelaparan, kemiskinan, dan kriminalitas. Enggak, tidak sama sekali. Justru malah yang paling krusial adalah ketiadaan ilmu dan ketidakinginan mencari ilmu. Orang meskipun lulus, dapat ijazah, bapaknya orang kaya, bisa masukin kerja, tapi dia nggak punya ilmu, masuk kerja dimanapun jadi beban. Nggak ada nilai diri. Apalagi kalau misalkan orangnya tidak jujur dan yang lain-lain. Kalau ketika tidak ada skill, tidak ada keterampilan, tidak ada kemampuan, tidak ada nilai diri, akhirnya masuk kerja sebulan dipecat, sebulan pecat. Akhirnya nggak ada kerjaan, nggak punya duit, lapar,
nyuri kalau nggak didampingin iman. Asalnya pangkalnya dari seperti itu. Maka ya semuanya penting, pakai iman penting, pakai ilmu penting, tadi pakai kasih sayang penting. Tapi ya itu dia ya. Salah satu ikhtiar-ikhtiar kita menjadi bentuk pribadi yang baik dengan Allah. Insyaallah. Maka Allah alam bisawab, mungkin segitu dulu yang disampaikan. Disisakan waktu mungkin kalau ada yang didiskusikan, diobrolkan, ditanyakan, atau mungkin dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan. Silakan dikembalikan dulu kepada Tafadhol. Udah. Baik, alhamdulillah. Hatur nuhun Kak Denis. Baik Akang Ece, luar biasa ya apa yang disampaikan tadi. Itu tadi yang paling kena di saya adalah berilmu tanpa kasih sayang. Wah, rasanya jadi tidak ini. Baik Akang Ece, mungkin kita boleh masuk sesi tanya jawab atau ngobrol gitu ya. Boleh di sesuai tema, boleh di luar tema, boleh. Mangga. Ya, mangga Kang Ece yang mau menyampaikan apa pertanyaan atau apapun, mangga. Saya lihat yang raise hand ya. Jika ada silakan. Tapi insya Allah semua yang disampaikan kayaknya sudah paham ilmunya ini mah. Guru kita semua ini, insya Allah. Mangga boleh. Ada Akang Ece yang mau bertanya atau boleh sesuai tema, boleh di luar tema juga boleh. Ya. Banget. Ada ini, atau Kang Eri udah bisa di ini ya, apa namanya, di unmute ya? Sudah. Oh udah bisa. Atau raise hand aja dulu ya, biar bisa di unmute ya. Ini tuh perjalanan kemana? Ini tuh Tadi habis podcast sama Atta Halilintar. Oh, Insya Allah. Kajian di mana tadi? Tangerang Selatan ya. Oh iya. Nanti lanjut lagi, pengen ada lagi. Nanti malam bisa acara sahur lagi di net di Andara di tempatnya Raffi. Raffi ya. Iya. Mangga ada Ce Sri Utami Raisen. Mangga Ce langsung Ce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tiasa ngiringan acara ini ya Teh ya. Saya angkatan 90. Masya Allah. Iya, alhamdulillah tadi kebetulan pas ngebuka pas lagi kokonya lagi mulai bicara jadi nggak ketinggalan. Mungkin yang saya tanyakan di luar yang tadi ya, tapi mungkin ada hubungannya gitu. Jadi saya kebetulan punya anak perempuan SMA kelas 2. Dia tuh suka bertanya, kemarin kan ada acara, ini mah kayak curhat ya, tapi nggak apa-apa ya. Kemarin ada acara Olimpiade, tapi terus dia itu pengen ikut, tapi udah ikut seleksi. Nah dia itu nilainya tuh sedikit lagi untuk dapat gitu. Jadi dia tuh sampai sedih, kenapa ya guru-guru nggak memberi kesempatan kepada aku, katanya gitu. Kalau aku diberi kesempatan itu pasti bisa, katanya. Kenapa yang diberi kesempatan itu seringnya itu mereka lagi. Nah mereka itu bisa karena diberi kesempatan gitu. Sedangkan kita nih yang bicara itu anak saya dan beberapa temannya, iya kita tuh padahal bisa, tapi kenapa nggak pernah dikasih kesempatan, nah gitu. Jadi saya tuh gimana ya biar mereka itu paham bahwa ya mungkin hal itu belum yang terbaik atau gimana, itu menurut Koko gitu gimana Kok? Terima kasih sebelumnya, alhamdulillah bisa bertanya langsung ke Koko ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja berarti. Mohon. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makanya ketika bicara tentang komunikasi antara orang tua dengan anak ya, salah satunya di dalam Al-Quran itu ada 17 percakapan antara orang tua sama anak. Satu itu percakapannya antara ayah ibu dengan anak, bertiga. Yang dua itu percakapan antara ibunya dengan anaknya.
Sisa yang 14-nya adalah percakapan ayah dengan anak. Ya. Sehingga dari sini sebetulnya kita pengen baca komunikasi. Salah satu yang dicontohkan oleh percakapan antara orang tua dengan anak, ayah dengan anak, itu di Al-Baqarah surat kedua, ayat 133-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a id hadara ya'qubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini ayatnya bercerita Nabi Yakub sebelum wafat ngumpulin anak cucunya. Kira-kira kalau kita punya kakek kita seorang raja. Sebelum beliau wafat, beliau ngumpulin anak cucu. Kira-kira pengen ngapain? Bagi-bagi warisan ya biasanya katanya, ya. Maka ternyata di situ beliau cuma pengen nanya doang ke anak cucu. Maca bununa min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Tidak bertanya mata kuluna min ba'di. Apa yang akan kalian makan setelah aku tiada? Enggak peduli. Mau kalian jadi apapun kek, apapun yang kalian sembah, kalau itu yang disembah Allah, aman, selamat. Tapi kalian mau dikasih masing-masing satu perusahaan, yang anak kedua dikasih showroom, anak ketiga dikasih apartemen gitu. Tapi tidak menyembah kepada Allah pasti nggak selamat. Ya. Memang cara komunikasi atau cara kita ngenalin keimanan kepada anak-anak itu dari kecil memang bismillah. Ketika mulai mengenalkan bahwa meyakini bahwa yang apapun yang sudah Allah terjadikan di dalam hidup kita, karena itu pasti adalah merupakan kebaikan. Mau pakai ayat Qur'annya boleh, pakai contoh-contoh lain boleh. Sehingga akhirnya yuk kita berikhtiar, kita capek-capek itu semua bukan cuma sekedar untuk dapat lulus, dapat kesempatan, dapat karir, dapat yang lain-lain. Ya. Sehingga ini juga harus menjawab. Kalau misalkan ternyata semuanya adalah Allah yang nentuin, maka buat apa sih manusia itu ikhtiar? Kadang ada pertanyaan seperti itu. Ya. Maka buat apa manusia ikhtiar meskipun semuanya Allah yang nentuin? Seperti misalkan contohnya, dokter dia berkata, ini pasien sakitnya separah apapun, saya nggak sentuh. Kata Allah sembuh. Dan ada pasien lain berkata, ini pasien sakitnya cuma sakit panu, hapur. Gitu ya. Tapi dokternya 1000 orang, kata Allah mati. Kan ditanya lagi si dokter, kalau gitu dok ngapain dokter ditelepon ke IGD tengah malam masih mau datang ngobatin? Kan yang nyembuhin bukan dokter, Allah. Ngapain atuh capek-capek? Buat apa kita semua berikhtiar? Agar jadi amal soleh. Ini yang paling penting. Karena anggaplah terjadi seluruh kehidupan kita, semua keinginan langsung dikabul, tapi nggak ada yang satupun jadi pahala atau amal soleh di sisi Allah. Berarti pulang bawa bekal apa? Cuma dapat capek doang di dunia, bawa bekal. Dan belum lagi terkabulnya doa itu bisa jadi malah jadi musibah bagi kita. Ada orang yang pengen ganteng gitu ya. Begitu ganteng akhirnya dia jadi tergelincir dosa zina, pacaran. Padahal dulu pas gak ganteng gak ada yang mau diajak pacaran. Jadi kemaksiatan, musibah. Atau dibalik, bisa jadi kehidupan kita selama ini lebih banyak yang gak dikabul doanya. Tapi setiap kegiatan kita yang penting Allah suka jadi amal soleh. Meninggal dia yang paling banyak bawa bekal. Karena itulah yang dikejar adalah Allah dari awal di sisi. Ya. Karena balik lagi, kalau kita selama ini kerja, belajar, tujuannya hanya untuk tadi dapat kesempatan, naik jabatan, naik gaji, terus kita nggak dapat itu semua, kecewa. Kenapa? Karena manusia nggak bisa ngasih semua yang kita inginkan. Nggak bisa semua hal terjadi sesuai keinginan kita. Tapi kalau Allah, apapun yang kamu lakukan, Allah nggak akan sia-siakan. Nggak akan kecewa. Ya. Kalau pengen semuanya serba untung, yuk dari awal. Ini kamu belajar, udah kerja, udah nunjukin diri, apa segala macam. Bukan buat mereka, buat Allah aja udah. Kok malah nggak kepilih, nggak dikasih kesempatan, nggak rugi. Yang didapatkan Allah, yang penting Allah ridho. Daripada kepilih tapi malah tambah jauh dari Allah. Kalau gara-gara ini malah tambah dekat kepada Allah, malah jadi kebaikan. Jadi definisi tentang nikmat dan musibahnya itu diubah dulu. Kalau dulu nikmat adalah apapun yang membuat kita tambah dekat. Kalau dulu adalah nikmat adalah ketika keinginan kita terjadi. Contoh pengen mobil dapat mobil, pengen jodoh dapat jodoh, pengen dapat kesempatan. Sekarang nikmat itu adalah apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Mau bentuknya motornya rusak gara-gara motornya hilang, rusak jadi tambah banyak, rajin sholatnya, berarti itu kebaikan. Karena membuat tambah dekat kepada Allah. Kalau pengen semuanya serba baik, jadikan itu semua kepada Allah. Gak akan rugi soalnya. Udah bismillah dimulai aja kita. Karena bisa jadi tidak terkabulnya doa kita itu adalah pertolongan dari Allah. Misalnya ibarat gini, ada anak kecil minta dibeliin mobil balap. Nggak dikasih sama orang tuanya. Anak kecilnya ngambek, papa mama jahat, beli gelang emas aja bisa. Giliran minta dibeliin mobil balap nggak dibeliin.
Lalu tetangganya nanya, bapak nggak ngebeliin, ibu nggak ngebeliin, itu gara-gara benci bukan sama anaknya? Ya enggak, justru karena sayang. Karena anak saya 5 tahun naik mobil balap yang ada cilaka, nabrak, makanya nggak dibeliin. Kita ada doa yang belum terkabul, misalkan selama ini kalau pengen jujur, yuk bisa jadi Allah sedang menghalangi itu semua agar supaya jadi jalan keselamatan bagi kita. Karena kata siapa yang kita inginkan itu adalah yang paling baik untuk kita. Ya. Bikin capek segala ikhtiar segala macam, kalau niatnya Allah capeknya nggak akan disia-siain, pasti jadi kebaikan di sisi Allah. Dan syarat masuk surga bukan naik jabatan, bukan punya uang, bukan dikasih kesempatan oleh atasan, oleh dosen, enggak. Yang penting Allah suka, selesai urusan. Jadi diarahin ke arah sana paling pun ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik, Masya Allah. Itu ya tadi yang lebih mendekatkan kepada Allah. Ini saya bacakan pertanyaan dari chat ya, dari Kang Indra dari Kalimantan ya, Kang ya. Kang Indra tuh angkatan berapa, Kang? Sepertinya si milenial. Jadi ini pertanyaannya, Batos, izin bertanya, bagaimana di zaman milenial ini kita bersikap pada lingkungan anak-anak kita yang dikelilingi fitnah, hoax, berita negatif, nah dan sejenisnya. Itu mungkin. Nah, sekalian juga saya bacakan biar langsung dari Kang Arya. Kang Arya Yudas ini Ketua Umum Keluarga Alumni Fakultas Pertanian nih. Nah, ini nih pertanyaannya. Penyebab hijrah dari penggiat judi. Nah, ini seru nih, menjadi pendakwah. Apakah trigger utama penyebab hijrahnya Ko Denis katanya? Apa turning point-nya? Adakah pengalaman pribadi yang luar biasa setelah berhijrah? Itu dulu, mungkin dulu ya, itu dulu. Apa enggak? Baik, yang pertama tadi tentang kalau tadi. Jadi anak-anak yang dikelilingi fitnah, hoax, medsos itu berita negatif itu. Baik. Iya, kira-kira apa ya, bersikap untuk lingkungan anak-anak kita yang dikelilingi berita-berita seperti itu. Ya, makanya itu Masya Allah pentingnya bekal di dalam Islam ya, parenting di dalam Islam itu lengkap, sempurna, komprehensif. Jadi sehingga kapanpun nanti si anak itu dia harus pergi keluar, dia sudah terbangun fondasinya di dalam dirinya. Jadi masalah kan ternyata tidak terbangunnya itu. Maka dimulainya sebetulnya dari mana? Kalau pengen jujur mah ya, bahkan dari sebelum menikah itu udah benar-benar mempersiapkan gitu. Karena ternyata kalau kita mikir, jadi pergaulan kayak gini ngaco, ini sebetulnya tanggung jawabnya ada di siapa sih? Ternyata ayat tentang pendidikan generasi itu ternyata ada di Quran surat 25 Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Loh, itu kan bukannya ayat supaya meminta pasangan dan anak dan istri jadi penyejuk mata? Iya betul. Tapi ternyata lihat ditutup agar mereka lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Setidaknya jadi orang bertakwa atau jadi pemimpin, atau lebih hebatnya lagi pemimpin orang bertakwa. Dan Allah meletakkan untuk mencetak generasi sebaik itu adanya di ayat tentang keluarga. Karena memang ternyata lebih nggak masuk akal kalau misalkan kita pengen punya anak baik, tinggal masukin ke pesantren, Pak, tolong Pak, ini anak saya tolong lulus-lulus jadi soleh ya. Itu gimana ceritanya? Nggak bisa. Sedangkan satu kiai kadang mendidik 1000 anak. Nggak mungkin. Lebih masuk akal kalau misalkan ya orang tuanya ngedidik berapa jumlah anaknya. Kata Allah sanggupnya 2, maka pasti dikasih 2, anaknya 2 oleh Allah. Dikasihnya 8 kok, berarti kata Allah kita sanggup mendidik 8. Tapi itu tetap lebih masuk akal sepasang orang tua ngedidik anaknya daripada satu kiai ngedidik ribuan anak. Itu lebih masuk akal ya kalau misalkan lewat orang tuanya. Maka dari situ ternyata memang penting banget ternyata itu di rumah tangga ilmunya. Sampai disebutkan, saya izin menyebut, kalau ini kabar buruknya ya, ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan di situ bahwa ternyata para syaitan itu dari golongan bangsa jin juga berkumpul. Ya, apa yang mereka kumpul? Mereka membicarakan tentang prestasi. Ada yang menyebutkan, aku berhasil membuat seseorang mencuri. Kata pemimpin setannya, nothing, belum apa-apa. Lagi, aku berhasil membuat seorang manusia membunuh saudaranya. Bagus, tapi belum. Masih ada yang lebih baik. Aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Maka dari itu, kata pemimpin setannya, hikmah syaitan adalah kamu. Dari awal tadi itu, Masya Allah. Ketika membaca syarah hadisnya, kemudorotannya banyak banget kalau misalnya mereka ustaz dan yang lain-lain. Sehingga ternyata
Karena setan paling paham tentang ini. Oh, rumah tangga ini pendidikan jadi tonggak pendidikan generasi ini di sisi Allah. Maka yang diganggu ya rumah tangganya. Sampai ada satu jin khusus kan, yaitu jin dasim yang tugasnya ngeganggu rumah tangga. Maka kalau misalkan nikahnya aja misalkan nggak pakai ilmu, gara-gara tekdung duluan misalkan atau DP duluan, terus tujuan nikahnya belum jelas, terus nggak pakai ilmu, ngedidik anak mulai rewel, bingung jadi apa. Akhirnya apa yang dikasih buat supaya dia diam? Handphone, YouTube, Cocomelon yang ditonton. Sehingga akhirnya anak-anak yang seharusnya mendapatkan itu semua dari orang tuanya nggak ada pegangan. Akhirnya ya udah, nggak kenal dengan nabinya, nggak kenal dengan teladan-teladan orang soleh terdahulunya. Akhirnya ternyata ya salah satu pangkalnya dari situ. Makanya termasuk jadi senang juga bicara tentang ilmu parenting dalam Islam, karena memang sumbernya Allah pengennya itu di keluarga, ya. Karena di sini ketika akhirnya bicara tentang tadi anak-anak, yuk sibuk doa, sibuk teladan, bismillah kalau itu ya sudah dilakuin, insya Allah. Dan juga memang perlu kompak antara orang tua. Kadang kata mama boleh, kata papa nggak boleh. Ya, ternyata memang kita bisa jadi belum kompak di rumah. Tapi anak-anak main di luar, udah taruh lagi di rumah. Di rumah kita bisa atur lagi mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, di dalam rumah ini nggak ada game, nah. Meskipun dia di luar main game, tetap lebih banyak ketemu orang tua. Nggak bisa. Di rumah punya aturan jelas. Orang tuanya doain, orang tuanya layak dikagumi, orang anaknya terus netapin peraturan, bismillah insya Allah. Nah, ini kadang begitu ya. Kadang kitanya juga sulit untuk jujur ya. Kasih handphone misalkan ke anak gitu ya. Kan biar komunikasi, jujur benar pengen komunikasi. Karena kalau bicara komunikasi, handphone yang bisa telepon, SMS, komunikasi 200.000 juga ada. Ya, 300.000 gitu. Tapi kenapa akhirnya kita kasihnya yang smartphone? Kan biar bisa main game dan apa segala macam. Akhirnya anak kecanduan game, ngelihat yang enggak di itu. Udah memang itu kan. Jadi konsekuensinya juga salah satunya. Bahkan disebutkan di dalam contoh Quran surat An-Nisa terkait kalau misalkan anak untuk memberikan harta kepada anak kan ada syaratnya. Ya, misalkan ada anak yatim, dia punya warisan nih. Orang yang jadi walinya itu nggak boleh langsung ngasih ke anak. Sebelum apa? 1 balik, 2 rusyda. Nah itu ada hitungannya lagi di dalam Islam. Nah ini anak masih belum balik, masih belum ngerti mana baik mana benar, dikasih harta. Handphone itu kan harta kan, nggak sedikit kan biayanya kan, nggak murah kan. Tapi langsung dikasihkan, sedangkan akalnya belum balik, dia belum bisa bedain mana baik mana benar. Ditaruh, dikasih, udah. Jadi kadang maksudnya tapi adalah karena dulu ketika guru kami Ustadz Budi Asari bicara tentang ini, ya beliau sampai kayak istilahnya orang tuanya pada dimarahin. Tapi maksud beliau adalah yuk jangan hanya anaknya terus yang misalkan dipojokin, orang tuanya juga. Bahkan beliau menyebutkan sebelum akhirnya masuk ke strategi apapun dalam ilmu parenting, yuk orang tuanya tobat dulu bareng-bareng sama-sama memperbaiki diri. Ya Allah kami salah mungkin ngedidik anak ya Allah. Karena kalau misalnya ngedidiknya benar seperti tadi dari Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam, dari awal belum apa-apa udah tentang mata budu nami mbak, tauhid dulu dikuatin. Luqman yang bukan Nabi, Quran surat 31, Luqman, dari sekian banyak nasihat yang baik, nasihat nomor 1-nya ayat 13, jangan menyebutkan Allah karena menyebutkan Allah adalah kezaliman yang besar. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, tauhid dulu baru perintah nanti jangan sombong, jangan apa segala macam. Ya. Maka kadang kita akhirnya iya nyuruh sholat, tapi pas lagi nyuruh sholat, muka kitanya bete, pas lagi waktunya sinetron, muka kitanya bahagia. Sehingga anaknya ngelihat, ini beda, ya apa segala macam. Sehingga, ya Allah alam, ini sekali lagi di dalam Islam memang, kudu memang benar-benar akhirnya rutin semua, dari awal runtutannya jelas, bismillah, baru jadi kebaikan. Karena kalau enggak nanti sulit juga. Ya. Saya izin lanjut ke tadi pertanyaan yang kedua. Dulunya seperti itu ya, yang pasti sih pertolongan Allah sih. Karena kalau Allah mau bisa membuat diri ini mati detik itu juga, diwafatkan, tapi Allah malah masih berikan kesempatan, kebaikan, sama sekali nggak ada baiknya diri ini. Kalau ada pun kebaikan yang didapat dari pertemuan ini pun semuanya dari Allah. Si Kodenisnya mah cuma hamba Allah yang terlalu banyak dosanya, tapi Allah yang berikan kesempatan aja, Allahnya terlalu baik. Tapi memang satu titik di mana waktu itu sudah nyampe diawali dengan ketika, oh ternyata bosen, dunia itu ngebosenin. Awalnya senang menerima uang banyak, tapi lama-lama bosan. Sebagaimana kalau kita makan all you can eat 5 menit pertama itu daging begitu menggoda, 90 menit kemudian kita belenak, garing. Atau kalau bahkan kita doyan makan pizza misal, setahun penuh sehari 3 kali makan pizza, pasti belenak.
Nah emang kayak gitu, kita punya handphone baru hari pertama disayang, 5 tahun kemudian nggak disayang-sayang, dilemparin juga biarin. Nah ada seperti itu ya dunia. Ketika udah mulai kayak gitu, mulai gelisah, dapat uang banyak masih nggak ngasih ketenangan, mulai ngelihat sekeliling, ya kok ini tidur nggak bisa lama, saya lama-lama kebangun gara-gara mimpi buruk atau gelisah. Padahal begitu bangun cek saldo, ngambil handphone cek saldo, uang masih banyak, tapi kok nggak tenang, nggak bahagia. Melihat sekeliling, ternyata ngajak kumpul teman-teman yang lebih kaya, bandar judi yang lain, mereka lebih stres, lebih menderita. Sampai bahkan mereka ada yang untuk bisa tidur itu mesti minum konsumsi pil tidur, sehingga akhirnya, ya Allah, ternyata gampang tidur itu adalah suatu nikmat. Kita mah di pengajian aja bisa tidur, dia mau untuk bisa tidur harus minum obat-obatan, Masya Allah. Ya, kayak Allah. Udah gitu kadang ngobrol, kami izin, ngobrolnya kadang di tempat dugem. Di depan ada mejanya ada minuman keras, obat-obatan, ada wanita menari segala macam. Tapi kadang yang kami obrolin, sampai kapan ya bro hidup kayak gini? Jenuh, bosen, kayaknya enakan tinggal di Indo lagi, di rumah hangat, sederhana, tapi dikelilingi anak cucu. Orang yang di Indo udah juga pada kayak gitu, tapi mereka kayak gitu karena rumahnya sempit, nggak ada kamar lain, makanya ingin burung di tengah. Kamu kenapa malah pengen seperti mereka? Padahal karena memang bagi mereka, orang-orang yang udah duit itu nggak ada masalah sih. Kalau anak-anak kita bete paling pergi ke warung, ya jajan. Anak-anak mereka bete bingung mau ngapain, buka handphone, browsing, beli tiket ke Singapura, berangkat. Nggak bawa baju, nggak bawa koper, beli baju di sana, di koper di sana, buka hotel di sana. Itu nggak masalah bagi mereka, nggak tahu kapan terakhir ketemu orang tuanya. Sekalinya di rumah, ruang tamu ke kamar anaknya jauh, saking gedenya rumah. Hampa jadinya bingung, pada kosong. Sehingga akhirnya mikir, oh, mereka aja pada pengen berhenti, padahal lebih kaya. Tapi kita semua nggak punya cukup nyali untuk ngeliat, untuk ninggalin itu semua, karena uangnya besar sekali. Melihat sekeliling, oh ternyata yang pada jadi bandar judi yang lebih lama, lebih senior, nggak ada yang happy ending. Ada yang di penjara, ada yang dikhianatin anak buahnya, ada yang udah bangkrut, jatuh miskin, bahkan ada yang kena HIV AIDS, dan lain-lain. Ya. Sehingga oke, fix nih mesti berhenti. Tapi diri ini nggak punya cukup nyali untuk ninggalin itu semua. Dulu ngerasa itu semua adalah hasil dari kecerdasan diri. Karena ngerasa pintar, ngerasa hebat. Karena nggak ketemu anak seumuran yang lebih kaya. Dan juga ada beberapa yang lebih senior, lebih sepuh, tapi minta nasihat keuangan. Jadi ngerasa, apalagi di sana nggak konsumsi narkoba sama sekali, walaupun sekeliling pemakai dan bandar semua. Karena sadar, ini bikin bodoh. Saya ngerasa dapetin itu semua dari hasil mikir. Tapi ternyata, si akal yang dibangga-banggakan ini nggak bisa nyari jalan keluar, dia buntu ketika mikirin, udah yakin mesti pulang, udah yakin mesti berhenti, tapi kalau berhenti di Indo ngapain mulai lagi dari nol, itu akal nggak nemu jalan. Sampai waktu itu akhirnya Allah kirimkan nasihatnya mengenai, ya itu di tempat judi masih ya, tapi lagi bosen, akhirnya yang lain juga masih sibuk dengan urusan perjudian dan yang lain-lain, akhirnya saya lihat handphone, ngelihat YouTube, rekomendasi video yang muncul adalah videonya Agim yang bicara tentang rezeki. Beliau bilang kayak gini, kalau kamu udah gede masih takut sama rezeki, berarti kamu kalah sama janin. Apa maksudnya? Ya janin di dalam perut ibunya nggak bisa kerja, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, nggak bisa berikhtiar gitu ya, nggak bisa kerja. Tapi tetap tuh diaturin rezekinya oleh Allah, ibunya makan apapun, tetap jadi nutrisi untuk si bayi tumbuh besar. Pertanyaannya, itu janin yang mencari rezeki atau rezekinya yang mendatangi janin? Rezekinya datangnya janin. Terus kamu udah kerja, udah bisa gede, udah bisa minta, bisa ngomong, bisa sholat, bisa sujud kepada Tuhan, bisa doa, segitu ragunya masalah rezeki, segitu ragunya sama Allah. Kan denger itu kayak, ih iya ya, itu teh masuk akal banget. Kayak digampar segala kebanggaan atas akal turun tuh semua di saat itu, jadi kayak aslinya saya teh hamba bodoh pisan, masa kayak gitu aja gak kepikiran. Ditutup YouTube-nya, pesen tiket pulang. Udah mulai belajar. Apalagi di sana ngelihat semua orang asalnya mah semua teh pengen tenang ya, pengen bahagia. Salah satunya saya berangkat ke sana aja pengen bahagia ceritanya. Karena sempat ada episode ayah bangkrut. Yang berat itu bukan ketika mereka kekurangan uangnya, tapi yang berat adalah ketika ngelihat orang-orang yang disayang itu nangis, sedih. Maka kayaknya kalau saya kaya, kayaknya bisa bikin mereka senang kali gitu ya. Maka akhirnya setelah kita ke sana punya uang, tapi ternyata sama-sama ngejar kebahagiaan. Di sana malah menemukan orang yang memiliki
hal-hal yang kata orang sumber kebahagiaan, tapi mereka malah tidak lebih bahagia daripada orang lain yang gak punya sebanyak mereka. Mereka semua pada pernah mengatakan, saya mau sampai kapan? Gitu. Sehingga saya nyari, siapa ya orang yang udah mengambil jalan yang dia pilih itu tidak membuat dia berkata mau sampai kapan. Ya ketemunya salah satunya adalah ya orang yang katanya sudah menemukan Allah dalam hatinya. Orang udah benar-benar soleh asli, nggak ada yang berkata, saya mau sampai kapan ya soleh dan tenang kayak gini, kayaknya akan diazab sama Allah. Nggak ada. Ya. Kalau orang yang lain-lain yang dia udah punya itu semua, pada mentok. Sehingga akhirnya ya lebih tenang, enak banget di jalan yang sangat plong tegak. Dan gitu mungkin kalau alami soal mungkin yang bisa dijawab sekaligus 1728 ya, sekaligus mungkin nanti persiapan berbuka, mungkin segitu dulu. Baik gitu ya. Baik Kang Ece, ada satu lagi pertanyaan boleh nih? Sebelum kita ini ya siap-siap buka. Ada dari Kang Tata nih, dalam mendidik anak, dalam mengaji Al-Quran, mana yang lebih penting bagi anak? Apakah belajar menghafal sampai 30 juz, ataukah belajar selain membaca tadaburi itu? Insya Allah. Baik, bisa langsung dijawab aja ya. Iya, iya. Salah satu nasihat dari guru kami Ustadz Budi Asari, kalau nanti kalian punya anak dan kalian anaknya itu ada banyak gitu, kita kan bisa ngelihat ya mana yang paling pinter gitu. Nah yang paling pinter itu yang mesti dijadiin paling ngerti agama. Kadang kita mah kebalik ya, yang paling pinter jadi dokter, yang paling ini jadi apa segala macam arsitek. Nanti yang paling nggak bisa diatur itu yang dipesantrenin suruh belajar agama, itu kebalik. Ya. Nah kalau yang paling paling biasa ya udah silakan kamu aja yang punya dunia sana, jadi dokter jadi apa. Dibalik kalau misalnya beliau ngajarinnya. Mulainya mau dari mana ya jelas dari Quran. Tapi kalau misalkan dari mana, memang karena ketika bicara kata utslu, dari kata juga tilawah itu disebut termasuk di dalamnya adalah memang juga menghafal. Menghafalnya gimana? Mau langsung 30 juz itu bagus, alhamdulillah. Tapi kalau enggak pun silakan, bisa disesuaikan minat dengan bidangnya. Ya. Tapi seenggaknya dia akrab dulu atau ngerti dulu atau punya pegangan dulu, punya fondasi dulu dengan memang Al-Qur'annya. Sisanya nanti mengikuti minatnya mau apa. Karena di dalam Islam juga nanti mau belajar apa? Ilmu hadis, mau lebih belajar banyak ke sejarah, atau ilmu tafsir, apapun, silakan. Tapi yang paling penting ya, tadi ini mah perkara teknis yang kami ketahui. Selagi doanya tadi dapat, keteladanannya dapat, 2 pilar utama tadi, dan juga ketauhidan dari kecil sudah diajarkan, bismillah, nanti wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang akan mengajari kamu. Ya. Karena sebetulnya ilmu begitu luas, kita nggak tahu bisa nguasain atau enggak semuanya. Kalau nguasain pun nggak tahu bisa diamalin atau enggak. Kalau udah diamalin pun nggak tahu apa bisa didakwahi apa enggak. Terlalu jauh, Masya Allah. Tapi kalau kita mau, ya udah tingkatin takwa, nanti Allah yang ajarin. Ya, maka mudah-mudahan yang manapun jalannya, sesuaikan dengan diri kita, sesuaikan dengan mereka, terus titipkan kepada Allah doa dan keteladanan. Karena banyak saya yang benar-benar dia menjadi orang baik, orang mulia di sisi Allah, tapi lewatnya belajar hadis dulu ada, yang dari belajar Al-Quran dulu ada, yang Al-Qurannya biasa aja tapi ilmu hikmahnya bagus, tauhidnya bagus, ada macam-macam. Memang ternyata ilmu itu luas dan memang masing-masing. Ya, maka dari situ, bismillah. Mudah-mudahan Allah selalu anugerahkan bimbingannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Cukup, insyaallah segitu dulu. Baik, ya, alhamdulillah. Baik, Akang Ece, itu mungkin pertanyaannya karena sudah jam 17.30. Mungkin ada kalimat pendek untuk Akang Ece alumni pertanian, Kang Denis, yang bisa ini. Tadi kalau dirangkum banyak sekali, ini luar biasa. Saya sendiri dapat banyak pelajaran sore ini. Pasti Akang Ece yang lain juga begitu. Baik, bismillah. Maka kalau pengen semuanya serba baik-baik saja, semua serba jadi kebaikan, maka lihatnya pakai kacamata iman. Ya. Kalau pakai kacamata iman, semuanya pasti jadi baik. Tapi kalau ditanya apa yang baik bagi orang beriman, apapun membuat kita tambah dekat kepada Allah. Ya. Meskipun bentuknya motor hilang, meskipun bentuknya dipecat, tapi kalau gara-gara itu tambah dekat kepada Allah, itu kebaikan. Jadi standar baiknya itu bukan yang kita suka, tapi yang Allah suka. Bismillah, pasti semuanya jadi baik. Yang Allah alam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan.
Masya Allah, Ernest. Baik, itu saja mungkin Akang Ece, hatur nuhun, Kang Ernest di sela-sela kesibukan sambil jalan, ilmunya luar biasa. Kita banyak belajar sore ini. Mungkin sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu kali ya. Iya. Anden mangga. Kang Eri, mangga Kang Eri. Ya, Kita punya berapa slide ini? Kita ada total 83 ya hari ini, luar biasa. Ini belum yang ada di YouTube. Jadi mohon Akang Ece untuk menyalakan webcamnya. Ya. Mohon untuk Akang Ece semua menyalakan webcam. Ya. Ya. Saya tunggu ya. Sebentar. Iya, baik. Ada 2 slide ya semuanya. Terima kasih untuk Akang Ece yang sudah membuka slide. Ya, saya juga. Ya, baik. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Ya. Sekali lagi 3, 2, 1. Nah, untuk slide yang kedua masih tahan dulu ya. Baik. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Ya. Terima kasih Akang Ece. Sudah, saya serahkan kembali ke Cita. Mangga Cita. Baik. Kang Denis hatur nuhun atas segala ilmunya sore ini. Terima kasih Akang Ece yang sudah hadir. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan manfaat. Ya, amin. Selamat ya. Selamat berbuka puasa untuk Akang Ece yang lain. Hatur nuhun, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah. Semoga kita bisa bersilaturahim lagi di acara kajian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, mohon berkat Atur nuhun. Iya. Mohon Denis, mohon Iya. Atur nuhun ya. Sapuhan, Kang Dim, Kang Aam, kita. Aam ya. Kang Eri, Lagi banyak sekali ini. Banyak nih keren. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Woi, sekakan ayo keluar dah. Ada Kang Ya ulama. Kang Arif, Kang Aam ada ya, Kang Aris. Aduh, bisa satu persatu. Kang Arya Sadayana ya, Kang Dim. Abdi nuhun. Abdi nuhun pisan. Mohon Kang. Kapok, mudah-mudahan ada sesi lain atas halal bihalal. Iya, halal bihalal insyaallah ya. Iya. Mohon. Hatur nuhun kasadayana. Nuhun kasadayana, mangga. Assalamualaikum. Eri, hatur nuhun. Cinta. Ini kayaknya Jam angkatan buka 87 lagi kasadayana. kumpul ini ya. Amin. Hatur nuhun kasadayana. Atur nuhun, Kang Maman. Atur nuhun, Prof. Am, damang Kang Am. Bulan alhamdulillah. Kang Jody kumaha damang? Alhamdulillah. Sehat seger ya Kang Am, seger. Sehat. Kira kepala apa Kang Am? Terus lami tepat tepangnya. Iya. Nih, Wilujeng angkatan 87 lagi kumpul ya, lagi silaturahim. Oh, mohon resepnya. Wilujeng atuh. Dunia mohon Wilujeng. Ini Enggak, permiosnya. Kasadayana. Assalamualaikum.